Bab 2617, terlalu gegabah. Semakin sesuatu hal itu tidak diketahui, semakin takut pula manusia terhadapnya. Walau orang-orang mereka adalah yang teratas dari pasukan Ameriso, mereka juga akan ketakutan dan gemetar ketika menghadapi ketakutan yang tak diketahui ini. Di waktu ini, Mikael tiba-tiba memandang Jerry dan bergumam kepada tiga temannya. Orang ini bisa membuat penghalang yang sangat kuat. Mungkin hanya dia yang bisa menghancurkan penghalang di depan kita. Walau kita berhasil menembus penghalang yang sudah dia buat sebelumnya, itu bukan karena kekuatan kita sendiri, juga bukan karena penghalang yang dia buat terlalu jelek. Alasan sebenarnya adalah penghalang itu sudah dibuat sangat lama, dan dia sedang membuat pil di dalamnya, jadi penghalang itu akan menghilang seiring waktu dan secara bertahap akan muncul retakan. Mendengar ini, ketiganya tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Ketakutan mereka terhadap Jerry langsung meningkat sedikit demi sedikit. Seseorang pun bertanya kepada Mikael, si lelaki kekar, "Jadi, menurutmu apa orang ini punya kemampuan untuk mengatasi benda aneh di kolam?" Mikael memicingkan matanya sedikit dan berujar, "Seharusnya tidak, karena aura di kolam ini sangat mengerikan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menerobos penghalang ini dan melarikan diri." Seniman bela diri lain pun bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita akan diam saja dan menunggu kematian?" Mikael menjawab dengan serius, "Kita tunggu saja. Kita tidak bisa melarikan diri, kita lihat saja dulu bagaimana orang ini mengatasinya." Mikael menaruh harapan pada Jerry untuk melarikan diri, yang sebelumnya sudah membuatnya takut hingga ingin melarikan diri. Di waktu ini, Jerry sudah tidak ingin bertarung dengan keempat orang ini. Bagaimanapun, kolam aneh ini barulah makhluk yang paling berbahaya. Jerry bahkan merasa kalau hidupnya terancam. Ini adalah lawan pertama yang bisa memberi Jerry perasaan ini. Saat itu, gelembung-gelembung di kolam semakin membesar, dan suara gemericik berubah menjadi suara dentuman. Gelembung-gelembung itu juga hampir berubah menjadi gelombang besar, langsung menciptakan gelombang setinggi 5 atau 6 meter. Di dalam kolam, aura yang dahsyat itu tiba-tiba menjadi semakin kuat, angin kencang yang tak terhitung jumlahnya mendadak muncul, seperti bilah-bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Jerry dan Charles buru-buru mengayunkan pedang mereka untuk mencegat itu. Mikael dan kawan-kawan juga mengerahkan kemampuan mereka dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan angin kencang yang mengerikan itu. Jerry mengingatkan Charles dengan sangat serius, "Lindungi dirimu baik-baik." Seketika, Jerry mendorong jari kakinya ke tanah, dan terbang ke udara sambil memegang pedang kaisar. Dia mengerahkan kekuatan spiritual yang mengerikan dan menebas kolam air dengan ganas. Duar! Sebuah jurang besar langsung terbentuk, tapi tak lama kemudian terisi lagi oleh ombak yang mengerikan. Jerry tidak diam, dia terus mengayunkan pedang kaisar dari atas kolam. Pada saat yang sama, Jerry dengan marah bertanya, "Siapa kamu? Kalau punya nyali, keluarlah." Suara Jerry memekakkan telinga, keempat ahli itu merasa pikiran mereka bergetar ketakutan. Tiga orang di sekitar Mikael melihat perilaku Jerry saat ini, dan berujar satu demi satu, "Apa anak ini gila? Dia bukannya melarikan diri melihat kolam yang mengerikan. Ini, malah ingin makhluk dalam kolam itu segera keluar. Bajingan ini, walau hebat, sepertinya dia terlalu sombong dan tidak menganggap serius lawan. Kurasa dia bisa mati kali ini." Gegabah sekali dia. Dia harusnya membuka penghalang dan melarikan diri dengan cepat. Kalau makhluk di dalam air itu ternyata muncul, kita juga akan kena dampaknya. Bab 2618, Benda Kecil. Jerry sudah tahu sejak awal kalau makhluk di dalam kolam sangat menakutkan, tetapi dia bukan pengecut yang langsung kabur begitu saja. Terlebih lagi, selama ini Jerry selalu ingin mencari tahu apa yang ada di dalam kolam air itu, dia tidak akan rela pergi begitu saja. Di waktu ini, aura mengerikan meletus dari kolam, makhluk di dalamnya seakan hendak keluar, jadi Jerry tidak akan mau pergi. Jerry mengayunkan pedangnya sambil terus-menerus menebas ke arah genangan air. Kolam air yang bergelombang itu terbelah dua berkali-kali oleh pedang kaisar yang kuat, lalu kembali ke keadaan semula juga berkali-kali. Di permukaan,
sepertinya tidak terpengaruh sama sekali oleh Jerry, tetapi Jerry bisa merasakan kalau dengan setiap tebasan pedang kaisar di tangannya, momentum yang terkandung dalam kolam itu makin kuat. Makhluk di dalam kolam itu sepertinya dibuat marah oleh Jerry berkali-kali. Mikael dan yang lainnya di samping tidak memperhatikan detail ini. Mereka hanya berpikir kalau Jerry sudah bosan hidup karena tidak memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri saat ini, tetapi malah menyinggung makhluk di dalam kolam. Melihat ombak di kolaran makin tinggi, hampir langsung menuju ke langit, Mikael pun berujar kepada Jerry, "Dasar orang gila, kenapa kamu masih tidak kabur? Cepat kerja sarna dengan kami untuk menghancurkan penghalang ini. Dendam di antara kita sampai di sini saja, kita bisa menjadi teman baik di masa depan. Asalkan penghalang itu bisa ditembus, aku akan kembali ke Ameriso dan membawakan semua hartaku kepadamu secara pribadi ke Kyushu." Menurut Mikael, Jerry jelas bukan tandingan makhluk aneh di kolam itu. Daripada tinggal di sini dan menunggu mati, akan lebih baik kalau mereka menyerah pada Jerry. Bagaimanapun, tidak ada dendam pribadi antara dia dan Jerry. Dia menyerang Jerry sebelumnya karena misi yang diberikan Ameriso. Sekarang nyawanya terancam, Mikael tidak lagi peduli dengan misinya. Yang terpenting sekarang adalah melarikan diri. Namun, satu-satunya orang di sini yang bisa membawanya pergi adalah Jerry. Mendengar ini, Jerry mendengus sinis, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi temanku. Tunggu sampai aku menyingkirkan makhluk di kolam ini, aku akan membuat perhitungan denganmu." Mendengar ini, mulut Mikael berkedut. Kalau punya kekuatan untuk menghadapi Jerry, dia pasti sudah menghajar Jerry. Jerry tidak lagi memperhatikan Mikael. Dia masih terus menyerang kolam air. Dia bisa merasakan kalau makhluk di bawah permukaan air yang gelap itu sepertinya akan segera muncul. Makhluk itu memancarkan aura yang sangat aneh. Semua orang merasakan hawa sinis yang membuat mereka bergidik. Jerry merasakan aura aneh itu, yang sepertinya sangat tidak asing. Hehehe. Seketika, sebuah muka hantu muncul dari dalam kolam, sambil mengeluarkan suara tawa tajam dan aneh yang menyeramkan. Mikael dan teman-temannya semua berdiri di sana dalam keadaan linglung, muka mereka menjadi pucat karena ketakutan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal seperti itu. Jerry mengernyit dan berujar dengan sinis, "Ternyata ini lagi." Ini adalah benda kecil yang hampir membuat helikopter jatuh ketika Jerry dan para jago bela diri dari Kyushu datang ke sini. Kelihatannya hitam pekat, memancarkan aura hitam, dan sepertinya tidak mempunyai tubuh asli. Di muka yang gelap dan mengerikan itu, ada sepasang mata merah dan mulut penuh taring putih tajam. Sebelumnya, makhluk kecil itu disambar petir yang dibawa oleh Jerry hingga jiwanya hancur. Ternyata makhluk kecil ini muncul lagi di kolam ini. Jerry tidak menyangka akan bertemu benda kecil ini lagi. Jerry berpikir dalam hatinya, apa mungkin benda kecil ini juga ada hubungannya dengan klan Serigala Haus Darah? Bersambung.